Ada satu binatang yang sangat terkenal pada saat Minggu Palma, yakni keledai. Ya. Keledai atau kedelai? Keledai, ya. Donkey. Mengapa Yesus milihnya keledai, bukan kuda atau onta? Kenapa kira-kira? Ya. Kuda melambangkan raja yang gagah perkasa dan ingin berperang. Ya. Maka nggak dipilih sama Yesus. Sementara kalau onta, raja yang punya banyak minyak. Wah, ya. Maka yang dipilih adalah keledai. Simbol raja yang datang ini bukan yang ingin berkuasa, bergelimang harta, maju berperang dalam pertempuran. Tapi seorang raja yang menawarkan kedamaian. Sang raja damai. Ya. Perlahan, ya kan, keledai itu jalannya slow living, pelan-pelan. Tetapi membawa kesegaran, membawa kedamaian. Inilah mengapa yang dipilih adalah keledai. Selain juga untuk menggenapkan nubuat Zakaria mengenai seorang raja yang akan hadir menyelamatkan bangsa Israel dengan naik keledai betina. Ya. Maka agak ironi kita hari ini merayakan Hosana, Hosana Yerusalem. Tapi saat ini Yerusalem sedang tidak baik-baik saja. Ya. Lagi perang di Timur Tengah. Rudal bertebaran di mana-mana. Ya. Harga minyak melambung naik. Beberapa negara WFH, ya. Termasuk negara kita juga. Ya. Maka inilah konteks di mana kita merayakan Minggu Pekan Suci ini. Benar-benar kita mengalami juga sedikit-sedikit ya, pengalaman sengsara. Inilah yang terjadi saat ini di tengah dunia kita. Ada kesengsaraan yang sedang kita hadapi bersama-sama semuanya. Karena dampak peperangan yang terjadi di Timur Tengah. Saudara-saudari terkasih, apa yang dapat kita renungkan bersama? Saya menawarkan satu renungan singkat. Di bacaan pertama, kita diajak untuk menajamkan pendengaran kita dan juga membuka mata kita, seperti Nabi Yesaya bilang. Kita diajak mempertajam pendengaran, membuka mata, punya hati yang semakin bisa mendengarkan apa yang terjadi di sekitar kita, dan terutama mendengarkan kehendak Allah dalam hidup kita. Kita diajak untuk mengosongkan diri dalam bacaan kedua. Ya. Seperti Yesus yang mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus punya bela rasa, compassion. Merasakan bagaimana rasanya jadi manusia. Jadi tahu caranya menolong orang lain. Inilah yang diharapkan dari kita semua. Kita diajak untuk mengosongkan diri kita, mempertajam indera kita. Dan juga mengosongkan hati kita juga. Dari amarah, dari benci mungkin, dari iri hati, dendam yang kita punya. Membebaskan hati kita, mengosongkan hati kita dari perasaan-perasaan ini. Dan membiarkan Yesus datang, masuk ke dalam hati kita, mengubah hati kita, sehingga kita bisa merasakan kemuliaan, sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Maka selamat memasuki pekan suci ini, semoga hari-hari ini kita diajak bisa mengosongkan diri kita, mengosongkan hati kita, membuka mata telinga kita untuk semakin peka terhadap suara Tuhan, semakin peka terhadap orang-orang di sekitar kita dan situasi zaman kita, yang dimana kita diajak mengencangkan sabuk bersama-sama, membantu orang-orang yang berkekurangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.